Apa yang terjadi sekarang ini adalah desain yang protokolnya sudah disiapkan jauh-jauh hari, Pak. Kita pikir kita adalah bangsa yang merdeka. Enggak, ternyata. Secara de jure kita diakui oleh United Nations, tetapi secara de facto kita ada dalam penjajahan neokolonialisme. Saya akan bisa uraikan semuanya, Pak. Jadi anggaran-anggaran yang diterima oleh pemerintah, oleh setiap negara di bawah UN, itu anggaran yang diperuntukkan untuk mewujudkan sistem, mewujudkan programnya dengan membangun sistem melalui konstitusi. Sehingga lihat sekarang apa yang terjadi. Semua perundang-undangan, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen tahun 2002, merupakan tadi karpet merah bagi elit global untuk menguasai bangsa ini dengan permainan dari United Nations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Belum. Kenapa saya agak memaksa untuk minta waktu 15 menit saja? Karena setelah ini saya percaya bubar. Jadi pengaturan acara perlu dengan pemahaman yang benar sehingga sequence klimaksnya itu ada. Inilah kita berbicara dari tadi, hasilnya yang seperti ini. Semua memikirkan urusan pribadi dengan segala macam alasan. Jadi nggak usah mikirin negara, tidak usah retorika dengan segala macam slogan yang saya ikuti sejak saya kecil sampai hari begini. Semuanya hanyalah omong kosong belaka. Siapapun yang ada di bangsa ini, saya challenge apabila punya jiwa patriot, ingin menyelamatkan bangsa, berikan pikiran, waktu dan hatimu untuk bangsa ini. Yes. Bukan untuk perutmu. Saya tidak marah, tetapi semesta sekarang sedang marah. Kenapa? Karena kita mengkhianati kedaulatan rakyat yang seperti disampaikan oleh senior kami. Mohon maaf tadi saya lupa mengucapkan terima kasih dan ucapan yang formal, yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, tapi diakhiri tidak dengan hormat. Saya akan langsung bahas ini. Apa yang disampaikan oleh perwakilan ibu dari BPIP dan juga senior kami, Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono, semua sudah ada. Tetapi tadi belum mendalam. Secara teoritis, secara konsep, apa yang disampaikan, saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh senior saya, Bapak Bambang Darmono. Beliau menggambarkan dengan sangat jelas. Tetapi yang kita lupakan dan yang kita tidak pahami, kenapa internalisasi Pancasila tidak berjalan di dalam konstitusi pasca reformasi 98. Karena semua kita nggak paham bahwa reformasi itu ada kekuatan yang mendorong supaya itu terjadi. Memang konsepnya bagus, agendanya bagus, 6 agenda pokok reformasi, bla 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 bla, reformasi hukum. Ternyata semuanya tidak berjalan karena itu hanyalah propaganda untuk membius kita, menghipnotis kita supaya kita masuk dalam jebakan bebas. Saya men-challenge BPIP untuk sungguh-sungguh turun memahami, jangan pakai variabel, jangan pakai nilai-nilai kuantitatif di dalam menghitung nilai kualitatif. Setuju. Tadi Pak Darmono bilang bahwa Kemenhan menyampaikan hasil
analisa atau hasil evaluasinya bahwa dari sekolah, ya memang dari sekolah. Jadi hasil yang ada sekarang adalah tanggung jawab para guru terhadap masa depan generasi muda bangsa. Jadi hasil yang terjadi sekarang tidak lepas daripada sistem edukasi yang kita ikuti, yang mengadopsi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan budaya dari bangsa. Pernah tidak dievaluasi bahwa sistem edukasi kita siapa yang menentukan dan kurikulumnya siapa yang menyodorkan? Setelah saya pelajari, setelah saya ikuti semua, tidak ada pelajaran satupun yang bermanfaat buat saya saat ini. Habis waktu saya, kita semua hanya untuk membayar sekolah ketika itu ya, karena belum ada subsidi. Hasilnya ya seperti sekarang, liberal, kapitalis. Kenapa? Sejak kita sekolah, kita didoktrin untuk menjadi manusia yang unggul, dan itu bukan fitrahnya manusia. Manusia unggul, fitrahnya kita adalah manusia yang gotong royong, berdasarkan kesepakatan, tidak mayoritas, tidak minoritas. Fitrah kita adalah nuswantara, numaduk, mandiri, angka menuju rahmat. Jadi setiap perbuatan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tetapi di sekolah tidak bertanggung jawab kepada guru. Kenapa? Yang kita Pak Ketua, Pak Wajib Pak, supaya dapat ini Pak. Ini nggak didapati oleh siapa. Kenapa? Hancurnya kita punya moral. Karena di sekolah kita diajarkan untuk mengejar nilai kuantitatif, unggul-unggulan berdasarkan indikator angka. Dan kita tidak dibangun untuk bekerja sama di sekolah. Ujian suruh hebat-hebatan, hasilnya mana? Saya bukan. Jangan cuma bicara konsep, teori. Teori adalah doktrin. Makanya the science dan the solar tidak berjalan secara linear. Karena memang sengaja. Supaya apa? Kita tidak mengenal beyond, seperti kata beliau, beyond imagination. Kita tidak mengenal kebenaran. Karena yang benar itu yang objektif. Artinya selalu dipaksa harus ada objeknya. Sementara objek ini bisa dimanipulasi. Saya menjelaskan BPIP itu sungguh-sungguh mengecek apakah sistem edukasi kita menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila. Dari tadi kita bicara di sana dan saya belum mendapatkan nilai-nilai luhur Pancasila yang sesungguhnya, yang beliau sampaikan beyond, yang membuat kita hancur. Jadi ada nilai-nilai yang kita tidak sadari secara ini. Jadi gara-gara jadi di sekolah, mohon izin senior, mohon izin Bapak Ibu, sifat jahat sudah dibangun di dalam diri. Betul. Sakit tanpa disadari. Kalau dalam bahasa hukum, mens reanya sudah dibangun di sekolah. Unggul-unggulan dengan konsep homo homini lupus, pahami dulu, pahami Bapak-bapak. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Itulah terjadinya kapitalis, liberalis. Siapa yang kuat, dia yang menang. Terjadilah hukum rimba. Jadi supermasi hukum omong kosong. Ya, omong kosong. Saya orang hukum, dan saya menjalani di bidang hukum. Saya tahu persis. Semua retorika. Ikan busuk dari kepala. Nah, kepala ini melambangkan apa? Pikiran. Kalau pikirannya kotor, pikirannya buruk, maka tangan dan kakinya akan melangkah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan busuk. Tapi itu hanya slogan. Tapi itu teruji. Apa yang disampaikan oleh leluhur kita tentang peribahasa itu teruji. Mungkin saya ngomong karena beliau tadi sudah sampaikan sudah cukup detail. Tapi yang kenapa tidak jalan? Karena konstitusi yang ada sekarang setelah pasca reformasi jelas-jelas mengignore. Kalau beliau bilang tadi tidak membukti, tidak lagi ada. Ibu bilang tidak membukti. Ya memang nggak membukti, dibikin terlalu, bikin retorika. Mari kita nilai. 5 sila aja dibikin 36 butir, kita bingung. Lo ngapain aja bingung,
bukan ngomong ayatnya. Bicara internal, kita pakai bahasa Inggris lagi inter. Ya, inter itu apa? Dalam diri. Dalam diri itu apa? Kontemplasi. Kontemplasi setelah itu apa? Dihayati. Setelah dihayati baru diamalkan. Insan adalah proses atau cara. Jadi proses atau cara kita untuk menghayati nilai-nilai ajaran-ajaran, nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Kita siapa? Kita bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk membentuk, mewujudkan sikap dan perilaku. Perilaku yang apa? Takut akan Tuhan. Kenapa? Sila pertama kenapa ditaruh ketuhanan yang Maha Esa? Karena kita tidak berbicara keagamaan yang Maha Esa. Ketuhanan bahaya lain level. Lain level cara bisa menghayati. Jangan keagamaan, tapi ketuhanan lain level. Dan akhirnya itu berpolarisasi. Dan polarisasi adalah cara bahasa baru dari adu domba. Kenapa bukan adu kambing? Kenapa bukan adu ayam? Pernah tidak kita berpikir siapa yang mencetuskan kata domba? Karena domba itu penurut. Orang-orang yang penurut yang diadu dan tidak punya pemahaman spiritual yang benar. Ingat di sekolah, siapa yang menentukan sistem harus 6 tahun? Pernah nggak ditanya? Kenapa harus 6 tahun? Dan kenapa kita punya waktu habis dalam seminggu 168 jam habis untuk mengasah intelektual? Padahal kita tahu bahwa hidup kita itu harus spiritual dulu, baru intelektual. Makanya Bapak tadi menyampaikan karakter itu terbangun karena spiritualnya. Jadi seorang pemimpin harus punya kemampuan spiritual dulu yang tinggi. Baru dia melaksanakan tugasnya dengan inteleknya, tetapi dipagari oleh spiritualnya. Dia tahu kapan dia muncul, dia tahu kapan dia berhenti. Nah, intelektual yang tadi sehingga saya sampaikan atau kompetensi, dia hanya menjadi orang pintar. Dia tahu kapan, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia mau. Hanya itu aja. Tapi orang cerdas adalah orang yang mendapat hidayah. Dia tahu apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu bedanya. Sementara sistem edukasi kita menggunakan sistem standar mutu. Standar itu kuantitatif, mutu kuantitatif. Tidak bisa dihitung dengan kuantitatif. Akhirnya apa? Yang ada pencitraan. Kita menjadi orang-orang munafik. Setelah reformasi 98 terjadi perubahan struktur di pemerintahan. Muncul Menparekraf, muncul Kominfo, muncul ABC, lembaga-lembaga yang ada huruf B-nya. Apakah itu gara-gara yang balik layar? Kita pikir, oh kita dihipnotis, oh bagus otonomi daerah. Yes, persoalannya kenapa semuanya jadi hancur? Karena masyarakat. Hanya cuma itu aja. Sistem apapun, konsep apapun yang kita ini, kalau nilai-nilai luhur Pancasila tidak terinternalisasi dengan benar, hasilnya zong, bahkan minus, seperti yang sedang kita rasakan dan alami saat ini. 2 tahun dari 2019, 2020 sampai sekarang, ini adalah lebih parah dari sebelumnya. Saya tahu apa yang terjadi di balik rahasia yang sedang dimainkan ini. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Kenapa saya sampaikan? Karena saya melihat kehancuran bangsa ini sudah di depan mata. Mari kita uji. Jangan berbicara hanya formalitas saja. Turun ke lapangan dan mari kita lihat kehancuran dengan adanya dunia maya. Dan dunia maya ini tidak bisa diselesaikan oleh TNI, tidak bisa diselesaikan oleh Polri, tidak bisa diselesaikan oleh ulama sekalipun juga tidak bisa diselesaikan oleh guru. Karena apa? Karena dia masuk sampai di dalam kamar anak-anak itu. Yang dihancurkan apa? Mindset. Jadi hebatnya mereka luar biasa. Oleh sebab itu, mindsetnya rusak.
Kalau generasinya sudah lemah, sudah termanipulasi, maka kehancuran tinggal di waktu. Jangan dipikir, oh kemajuan teknologi, keniscayaan, seperti Bapak tadi bilang, revolusi industri 5.0 menggantikan manusia dengan mesin. Apa yang terjadi? Banyak startup yang sekarang mem-PHK karyawannya. Waktu belum jadi, kerja sini. Begitu jadi, curang mereka. Sementara kita sudah terbiasa digiring, kalau mau makan harus bekerja, kalau mau kerja, kalau mau makan harus punya uang, untuk punya uang harus punya pekerjaan, untuk punya pekerjaan harus cari lapangan pekerjaan. Sementara itu tidak disediakan. Sekolah terus-terusan, berapa coba pernah dikajikan, berapa banyak yang sekolah, terus berapa banyak yang lulus, tuh lapangan pekerjaan yang disediakan, lalu buat apa sekolah? Sementara paham nggak kalau sistem edukasi itu hanya mengejar ijazah? Yes. Tahu nggak kenapa kita mengejar ijazah? Karena memang kita diprogram menjadi pekerja, labor. Saya labor. Kita semua labor. Sejak 1903, Rockefeller membuat sistem supaya apa? Bukan warga negara, tidak usah berpikir, tetapi jadi labor, jadi pekerja. Dan akhirnya untuk menjadi pekerja, kamu harus mengikuti edukasi doktrinasi untuk mendapatkan ijazah. Setelah itu tidak punya skill. Hidup polisi. Padahal yang penting adalah apa? Membawa skill. Pendidikan perlu. Sekolah, bangku sekolah perlu. Tidak perlu. Saya juga bersekolah kemana-mana. Tidak. Hanya ngabis-ngabisin uang orang tua. Dan akhirnya anaknya disuruh kejar untuk mengembalikan uang yang tanda sadar. Karena dia bermain di alam bawah sadar yang Bapak sampaikan tadi. Alam bawah sadar ini berhubungan dengan spiritual. Maka kita kaji itu program alam bawah sadar. Makanya kita selalu berpikir, oh tak masuk di logika saya. Kenapa? Karena logika kita sudah di capture. Logika artinya pikiran yang program. Waktunya dari mana? Ya. Luar biasa. Baik. Yang bicara waktu saya ini lebih panjang. Karena ketika kita berbicara Pancasila, kita ingin betul-betul bangsa ini paham dulu akal. Dan nilai Pancasila cuma 5. Kita simpelkan saja. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya apa? Ikhlas. Cuma satu kok, nggak usah pusing-pusing, ikhlas. Lah, dan ikhlasnya juga bisa diucapkan. Harus bukan cuma dirasakan dia, setelah dirasakan dia apa? Dipraktikkan. Bisa nggak kita ikhlas? Apa yang dihadiri saya ini begitu banyak seragam warna pakaian dan bentuk-bentuk. Ini sudah cara polarisasi sebenarnya. Kita menjadi tidak bangsa Indonesia yang buruk tanpa kita. Jadi dia bermain dengan pikiran dan perasaan. Saya beritahu rahasia kehancuran manusia hanya di peperangan pikiran dan perasaan. Apa yang kita mau raih itu dimulai dari pikiran dan perasaan. Ribuan juga jebakan. Kita mau ke Bali, apa yang kita mau beli kita bayar pikiran dan perasaan. Kita mau beli mobil Mercy, apa yang kita mau raih pikiran dan perasaan kita. Kayaknya kita hebat menurut kita. Oh, orang pasti akan memuja-muja dan memuji saya. Permainan pikiran aja. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau pikiran kita tidak benar, maka hancur semua. Jadi ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai luhurnya ikhlas. Dan bangsa Indonesia fitrahnya adalah ikhlas. Bagaimana ikhlas? Menerima dari Tuhan yang Esa. Dia menciptakan perbedaan. Kita tidak bisa menolak. Harus ikhlas kita menerima. Baru kita bisa masuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya apa? Menerima, menikmati dan menghargai. Menerima apa? Apapun ciptaan Tuhan. Hidungnya pesek kayak, kepalanya mundur kayak, kita nggak bisa menciptanya. Maka kita harus menerima. Kita nikmati saja tanpa harus menilai. Karena itu adalah ciptaan yang mulia. Lalu kita hargai dan hormati ciptaan Tuhan itu. Baru kita bisa adil.
Tanpa itu kita nggak bisa adil. Bagaimana kita bisa adil? Kita diukur dengan angka kok. Begitu kita lihat gambar angka 2 dengan 5, sudah nggak adil. Ini main rasa loh. Ya. Jadi kalau bicara internalisasi, mungkin ini menjadi PR BPIP. Pahami dulu nilai spiritualnya. Nggak bisa kita cuma bicara ini di indikator enggak. Manusianya masih cinta sama uang, nggak? Kalau masih cinta sama uang, omong kosong, kita bisa adil. Kalau melihat ibadah dan jabatannya, sudah tak adil. Melihat manusia dari tampaknya, sudah tak adil. Merendahkan yang itu. Nah itu, kalau kita sudah tak adil, tidak mungkin kita beradab. Tidak mungkin. Masuk ke sila ketiga. Sila ketiga nilai luhurnya apa? Bersyukur. Bersyukur apa? Menerima yang tidak baik dan menerima yang baik dari Tuhan sebagai hadiah terindah dari Allah. Pahami dulu itu, baru kita bisa bersama. Oh dia gak bagus, dia ini, oh gini. Jadi bicara apa? Bicara spirit, bicara jiwa. Kalau bicara Pancasila, itu maka kita bicara membangun jiwa. Nah, yang berikutnya, jiwa-jiwa ini sekarang dihancurkan oleh ingat ya, kita ingin ke bawah, kemana-mana ke bawah. Kata artificial intelligence, artinya apa? Alat seni buatan untuk mengintai kita. Mohon izin Pak, pasti Bapak paham. Tapi banyak orang nggak ngerti kata orang itu, dia sedang diinteli oleh alat itu. Ya. Kita kalau rapat sudah fokus, bukan ini, merasa ini semua. Makanya dia bilang apa? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Jauh apanya? Spirit. Jiwanya nggak ada di sini. Di mana? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu apa? Dari hidayah dari Tuhan. Dia tidak memutus, makanya perlu puasa. Kalau nggak puasa, kita nggak melatih puasa, kita akan didorong rakus terus. Akhirnya banyak tidur. Larilah ke Prodia, keluarin uang karena masih banyak punya uang. Sampai di Prodia, takut dikasih stop angkanya sekian. Diintimidasi, kita punya mindset dengan angka. Termasuk selama pandemi ini, angka mengintimidasi kita. Iya betul. Padahal kita sudah tahu, kita sudah sering memanipulasi angka itu sendiri. Betul. Tapi angka itu berkorelasi dengan angka itu. Paham tidak? Yang kelima, jadi tulus, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi hidup ini adalah harus tulus, semuanya berdasarkan kesepakatan, bukan mayoritas atau ya. Jadi sepakat baru kita bisa menghasilkan hasil musyawarah. Yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya apa? Bahagia bersama. Jadi kita sebagai umat Tuhan bukan mementingkan jadikan diri kita manfaat untuk orang lain. Gak usah pikir, gak usah hitung, gue mau dapat apa? Gak usah. Lakukan saja yang nilai Allah. Dan semua kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah inilah gerbang menuju ke Indonesia kita. Atau yang saya suka sebut dengan Nuswantara. Nu makhluk swa mandiri antar menuju rahmat. Nah Nuswantara itu rohnya Nusantara. Nusantara itu fisiknya. Kalau spiritnya adalah Nuswantara. Manusia yang selalu mempertanggungjawabkan, dia selalu takut Tuhan, sehingga ketika diberikan hasil yang haram dengan tidak, dia sudah tahu bahwa saya harus pilih yang tidak haram. Jadi mudah. Bagaimana ada di sini hasil korupsi, ini apa, terus kemudian tangan saya tidak bisa menggerakkan. Ini tidak diajarkan. Kenapa korupsi selalu terjadi di bangsa ini? Karena badannya menggerakkan itu dikomandoi dari jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan dan cinta. Tangannya ini tinggal ikutin yang ini. Kalau dia punya filter iman, tidak kuat, maka pasti jebol. Pasti jebol. KPK tidak ada gunanya. KPK hanya ingin melukai manusia, melukai hati. Padahal manusia kita ini terjebak dalam sistem sendiri.
sistem yang membuat kita menjadi rusak. Seperti tadi di sekolah kita dibagi sifat jahat, mensegarnya. Tinggal tunggu kesempatan muncul pada saat ada. Dan kesempatan itu dibuka lebar-lebar. Kenapa pegawai negeri gajinya kecil? Pernah dikaji kan? Ternyata sengaja. Karena sifat jahat di sekolah, di sistem, kita tahu kita kejarnya angka. Maka ketika kita lihat di sini anggaran tolak-tolak dan diajarin untuk bagaimana cara mengambil dengan aman. Bahkan kita digonggong, kalau tidak habis, kamu saya tidak jelek. Itu adalah cara sealam bawah sadar untuk membuat. Ya, kita tolak-tolak ke anjing ini dia. Oh, ada yang lihat, enggak diajarin. Silakan ambil. Ya. Dan nanti hukum sudah siap menjadi internet, net jaring untuk menjaring hasil manifestasi dari sifat jahat yang dibawa sekolah dan akhirnya kita berbuat jahat. Jadi semua itu terjadi tanpa kita sadari karena mereka pintar sekali yang mengatur sistem dunia ini adalah mereka yang pandai dan tahu bagaimana memainkannya. Lihat aja ilmu-ilmu dibagi per kotak supaya apa? Ego. Dan ego adalah awal daripada dosa. Kita semua dibangun ego-ego ini, maka kita tidak akan pernah kembali ke fitrah. Ini yang disampaikan semua akan menjadi konsep. Manakala kita tidak paham akar yang sesungguhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Merdekakan jiwa kita. Lahir dan mati. Lahir dan mati bisa merdeka apabila kita tidak takut untuk tidak seragam. Karena selama kita di sekolah, kita didoktrin untuk berseragam, sehingga kita takut untuk menjadi berbeda dari yang seragam. Pahami itu? Berseragam. Dan sampai sekarang kita diseragamkan. Bukan cuma itu, ada tambahan seragam di bawah hidup kita tanpa kita sadari, membuat kita tidak enak menghargai, padahal yang sedang dihancurkan adalah mindset kita. Nothing, tidak ada satupun yang dapat menghancurkan tubuh kita kalau bukan Tuhan yang memanggil kita pulang. Jangan dibangun dengan konsep sesat. Ya, saat ini terjadi konsep sesat, dan saya menunggu untuk kita berdiskusi dengan mereka siapapun juga itu yang sedang mau menghancurkan bangsa ini. Saya rela lakukan diri saya untuk bangsa ini. Pada waktunya tinggal sedikit kehancuran sudah di depan. Jangan dari yang terlihat bukanlah ilusi. Kami pahami udang di balik batu dari mereka yang sudah berbicara. Mereka, apakah mereka punya hak untuk bangsa atau untuk mereka yang Bapak sampaikan tadi? Global corporate kapitalis besar. Saya tidak mau mengatakan itu, tapi itu adalah faktanya. Kenapa? Kenapa kita menjadi pengkhianat? Karena kita cinta akan uang. Mudah sekali. Dan segala macam apa yang dilakukan, termasuk pembentukan sistem kita negara lewat konstitusi, semuanya tidak bisa lepas dari hitungan-hitungan angka. Makanya semua hitungan pakai angka. One man, one vote, one value. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap berjalan dalam kebenaran, walaupun sendiri, walaupun dunia mengucilkanmu. Buat sejarah. Catatkan sejarah dan sejarah mencatat kita. Terima kasih. Merchandise Nuswantara ada kaos DP88 kayak gini guys, tas DP88, stiker DP88, topi DP88, gantungan kunci DP88, gelas DP88, botol air DP88, ada brosur DP88 kayak gini guys. Keren kan guys? Kalau berminat silahkan pesan di nomor-nomor yang tertera di video ini guys. Merdeka Nuswantara, Viva Republik Indonesia.